Assalamualaikum Pak Farhan. Waalaikumsalam Pak Chef Henry, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, hari ini sesuai dengan jadwal Bapak akan melaksanakan praktek coaching yang akan Bapak lakukan bersama rekan Bapak. Bapak sudah siap? Sudah siap, insya Allah. Oke. Baik Pak, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada kesempatan ini? Yang ingin saya kembangkan pastinya tentang kompetensi inti dari proses coaching, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, baik Pak. Kira-kira nih indikator apa yang ingin dicapai dari kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Indikator ketercapaian pada saat proses coaching itu adalah bagaimana seorang coach dapat mengemukakan permasalahan yang dihadapinya, kemudian mendapatkan atau membuat satu rencana agar permasalahan itu dapat teratasi. Baik Pak, Bapak berarti ingin bahwa seorang coaching itu setelah mengungkapkan permasalahannya, pada saat proses coaching, seorang coaching juga menemukan sendiri ide atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi seorang coaching. Berarti seperti itu ya Pak? Ya, betul seperti itu Pak. Oh ya. Baik Pak, silahkan Bapak mulai kegiatan coachingnya. Ya, baik, saya akan melaksanakan proses coaching dengan coaching. Oke, silakan lanjutkan. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Pak Asep. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Asep sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak Dadang, silahkan, katanya ada yang mau disampaikan pada proses coaching kali ini. Silahkan, boleh diceritakan. Baik, jadi begini Pak Asep, saya punya permasalahan yaitu mengenai tentang ada di pelajaran informatika gitu ya, di pelajaran informatika tuh ada beberapa siswa, bukan beberapa, cukup banyak juga yang memang tidak bisa menggunakan komputer secara dasar gitu, dari sisi menyalakan atau mengoperasikan secara dasar. Jadi ada beberapa anak yang nggak bisa gitu Pak. Oh, jadi pada kesempatan kali ini Pak Dadang ingin mengungkapkan berkaitan dengan kemampuan siswa ya dalam mengoperasikan komputer. Ya, gitu ya? Ya betul. Kira-kira pada kesempatan kali ini terhadap permasalahan yang tadi disampaikan, apa nih harapan atau tujuannya dari pertemuan ini terhadap permasalahan tersebut? Oke, tujuannya sih saya berharap ketika saat proses diskusi ini gitu kan ya, saya bisa mendapatkan sebuah solusi ketika saat mengatasi permasalahan-permasalahan siswa-siswi yang memang tidak bisa mengoperasikan komputer secara dasar, karena memang saya sendiri adalah emang guru informatika gitu Pak. Oke, jadi solusinya agar siswa tersebut mampu ya mengoperasikan komputer tersebut. Betul ya? gitu. Oke. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa tuh kemampuan siswa-siswa tersebut dalam mengoperasikan komputer? Kalau secara kasar gitu Pak ya, kalau secara kasar siswa-siswi yang memang tidak semua anak gitu ya. Nah, ini hanya siswa yang memang bermasalah saja yang tidak bisa komputer, itu paling hanya nilainya itu 5 Pak. Karena nilainya 5 ya? 5, karena memang benar-benar tidak bisa mengoperasikan komputer gitu, hanya bisa menyalakan aja paling. Nah, kemudian setelah tadi menyampaikan berkaitan dengan skala kemampuan siswa dalam mengoperasikan komputer, kemudian apa nih rencana tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut? Jadi untuk rencananya tuh, kalau rencana saya itu adalah nanti saya akan mendata dulu nih Pak, mendata dulu siswa-siswi yang memang bermasalah akan mengoperasikan komputer, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika datanya sudah ada gitu kan, saya akan mendiskusikan dengan wali kelas gitu Pak. Saya akan mendiskusikan dengan wali kelas bahwa nih anak-anak ini loh yang memang mempunyai kendala ketika saat mengoperasikan komputer. Kemudian yang ketiga, ketika saat udah berkoordinasi dengan wali kelas, saya akan mencoba ngasih solusi untuk melakukan pembelajaran tambahan gitu di luar jam KBM. Itu jadi ada 3 gitu Pak rencana saya. Mungkin itu ya tadi rencana yang disampaikan oleh Pak Dadang. Yang pertama itu mendata, kemudian yang kedua mengkomunikasikan dengan wali kelasnya, yang ketiga mengadakan kelas tambahan. Kelas tambahan, betul Pak. Oke. Kemudian bagaimana nih jangka waktunya, kapan rencana-rencana tersebut dapat realisasi? Kalau secara rencana saya tuh karena tadi ada 3, itu harus mendata dulu. Nah, nanti saya akan mendata ketika saat
pas pelajaran saya sendiri gitu Ya, Pak, ya, pas pelajaran. Jadi karena beberapa kelas, jadi saya akan mendata pada saat jam pelajaran. Itu kurang lebih sekitar selama 1 minggu lah. Saya mendata dulu siswa tersebut. Kemudian jika sudah mendata selama 1 minggu itu, saya langsung mengkoordinasikan atau berkoordinasi dengan wali kelas bahwa siswa-siswi yang memang bermasalah dengan mengatasi ya orang-orang yang memang tidak bisa komputer atau yang belum bisa mengoperasikan komputernya. Baru setelah didata, nanti saya mencoba 1 minggu kemudian saya akan mengadakan yang namanya pembelajaran tambahan khusus di luar jam KBM gitu. Baik, berarti rencana-rencana yang tadi disampaikan akan dilaksanakan secara bertahap ya dalam 1 minggu ke depan. Ya, Nah, kemudian saya akan bertanya berkaitan dengan komitmen nih. Bagaimana komitmen Bapak dalam mengaplikasikan atau menerapkan rencana-rencana tersebut? Bagaimana komitmennya? secara komitmennya insya Allah saya akan melaksanakannya gitu kan sesuai dengan jadwal. Kemudian harapan saya sih nanti bisa bertemu dengan Bapak lagi gitu ya, bertemu dengan Bapak, mengetahui bagaimana proses nih yang sudah saya lakukan gitu ya. Nanti saya akan menyampaikan ke Bapak prosesnya seperti apa gitu. Insya Allah ya. Selama Baik, 2 minggu itu ya. gitu, Pak. Baik, setelah nanti prosesnya dijalankan, kita bisa bertemu kembali. Nanti bisa dilihat ya perkembangannya seperti Betul apa. Pak, ya betul. Baik, mungkin itu saja ya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan proses coachingnya. Terima kasih Pak Dadang atas waktunya. Ya sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya pamit. Ya. Baik Pak Sep, setelah tadi saya melihat kegiatan observasi yang terhadap coaching yang Bapak lakukan, nih, apakah indikator ketercapaian yang Bapak laksanakan pada kegiatan tersebut sudah tercapai? Kira-kira nih menurut Pak Sep. Ya, alhamdulillah. Tadi kan indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana seorang coach itu dapat mengemukakan solusi dari permasalahan yang didapat. Dan alhamdulillah pada proses coaching tadi coach tersebut dapat mengemukakan sendiri berkaitan dengan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Benar sekali Pak Sep. Saya lihat Bapak sudah melaksanakan dengan baik sehingga si coach itu bisa menemukan ide atau solusi dari dirinya sendiri. Nah, kira-kira nih ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan sebagai seorang coach? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni berkaitan dengan bagaimana seorang coach itu dapat menghadirkan kehadiran penuh pada saat proses coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu. Oke, baik Pak. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.